saya Nina. Ibu Nina. Ibu senangnya dipanggil Nina ya? Iya. Oke. Ya. Ibu, ya, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya kesal. Ibu kesal, ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesal? Kesal dengan teman atau dengan siapa? Dengan teman. Oh, dengan teman. Oke. Ibu mau kita berbincang-bincang terkait dengan perasaan kesal Ibu itu? Mau ya. Oke, kalau begitu ya kita akan bincang-bincang lebih kurang 15 menit. Ibu bisa? Ibu maunya di mana? Di sini saja. Di sini saja. Oke, di sini selama 15 menit kita akan berbincang-bincang terkait dengan perasaan kesal yang Ibu rasakan. Ya, tujuannya adalah untuk membantu Ibu untuk mengurangi atau mengontrol rasa kesal Ibu. Ya. Nah, Ibu, ya, bisa Ibu jelaskan kepada saya, Bu, apa yang membuat Ibu kesal dengan teman Ibu itu? Apa yang membuat Ibu kesal dengan teman Ibu? Dia meminjam barang saya. Oh, dia minjam barang Ibu. Ya. Apa yang dipinjamnya, Bu? Ikat rambut. Ikan rambut. Terus kenapa kok kalau dia pinjam baik-baik, kenapa Ibu jadi kesal? Saya gak suka barang saya dipinjam. Oke, jadi Ibu tidak suka barang Ibu dipinjam. Jadi dia tidak mengembalikan barang Ibu tersebut. Tidak. Ya, oke. Jadi itu yang menyebabkan Ibu merasa kesal, ya. Nah, Ibu, ya, biasanya kalau Ibu kesal, ya, seperti apa tanda-tanda yang Ibu rasakan? Saya sangat marah, terus ingin berteriak rasanya. Ingin berteriak. Terus apa lagi, Bu? Dengan badan Ibu gimana rasanya, Bu? Ingin memukul sesuatu. Oh, ingin memukul, merasa geram begitu ya, Bu ya. Geram. Ya, kalau dari ekspresi Ibu atau mungkin rasanya ada perasaan merah rasanya di ini, Bu, di wajah Ibu rasanya, Bu? Ada. Ya, merasa panas, rasa kesalnya itu ya, Bu ya. Ya, bagi Ibu ya. Nah, biasanya Ibu kesal ya, apa saja yang biasanya yang selain dari tadi karena diambil barang Ibu, apalagi yang membuat Ibu kesal? Orang teriak-teriak. Jadi sampai Ibu tadi kan sampai rasanya ingin memukul. Ada nggak ada ini perilaku apa yang Ibu lakukan gitu ya? Kalau rasa kesal itu muncul, apa yang Ibu lakukan? Menghancurkan barang. Oh, sama Ibu ini Ibu juga kalau Ibu kesal, Ibu menghancurkan barang-barang ya. Nah, menurut Ibu ya, kalau Ibu menghancurkan barang-barang ya, gimana, Bu? Ya, Ibu merasa apa yang Ibu rasakan setelah menghancurkan barang-barang itu? Perasaan lega tapi juga menyesal. Nah, menyesal. Apa yang Ibu sesalkan? Barangnya hancur. Oke. Jadi Ibu paham ya bahwa sebenarnya dengan Ibu menghancurkan barang, yang rugi siapa, Bu? Diri sendiri. Diri sendiri ya, barang itu jadi hancur. Kalau Ibu butuh barang itu, Ibu harus beli lagi. Betul nggak, Bu? Betul. Iya, berarti yang Ibu lakukan itu bagus atau tidak menurut Ibu? Tidak. Oke. Kalau begitu Ibu mau atau bersedia untuk saya bantu mengontrol rasa marah Ibu, Bu? Mau. Oke. Ada 4 cara Ibu untuk mengontrol rasa marah. Ya. Yang pertama dengan fisik. Fisik itu bisa dengan tarik nafas dalam, ya. Kemudian dengan menyalurkan energi melalui memukul bantal atau kasur, ya. Nah, itu yang fisik yang pertama. Yang kedua minum obat, Bu. Ya. Yang ketiga, ya, adalah dengan cara menyampaikan perasaan marah kita itu kepada orang yang membuat kita kesal atau secara verbal namanya. Yang keempat adalah dengan cara spiritual. Ya, nah Ibu agamanya Islam kan? Nah, itu nanti ya spiritualnya mungkin terkait dengan ibadah yang kita laksanakan. Oke, ya. Sekarang kita mulai dengan cara yang pertama. Oh ya, sebelumnya saya tanya Ibu udah minum obat? Udah pernah minum obat? Belum. Oh, belum. Kalau belum berarti latihan fisik yang kita dahulukan ya, Bu ya. Tapi kalau seandainya Ibu sudah dapat obat, saya akan jelaskan obat. Tapi
karena belum ya kita latihan secara fisik ya. Nah, fisik itu tadi ada 2 ya Bu ya. Ada tadi tarik nafas dalam, dan yang kedua adalah dengan cara menyalurkan energi melalui memukul bantal dan kasur ya. Nah, Ibu ya, untuk tarik nafas dalam, Ibu pernah mencobakan tarik nafas dalam? Belum pernah. Oke. Kalau tarik nafas dalam itu Bu ya, Ibu hirup udara melalui hidung ya, kemudian Ibu tahan ya sampai hitungan ketiga di dalam hati. Kemudian Ibu keluarkan melalui mulut Ibu sambil ditiup. Ya. Ibu paham Bu? Oke, kalau gitu saya coba untuk mencontohkan ya Bu ya. Saya buka maskernya dulu ya Bu ya. Oke. Ya, caranya gini Bu. Ya, Ibu lihat saya, Ibu tidak usah dulu mencontohkan, tapi lihat aja saya dulu. Ya. Ya, itu dilakukan sampai Ibu merasa cukup nyaman. Oke Bu, bisa Ibu pahami? Ibu bisa mencobakan? Ya, coba Ibu buka maskernya dulu. Ya, Ibu cobakan untuk tarik nafas dalamnya. Oke, silakan Bu. Tahan dulu Bu. Ulang lagi. Tahan dulu ya. Nah, 1. Tahan. Ditiup sambil seperti meniup lilin. Ya, sekali lagi Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi Ibu lakukan seperti itu sampai perasaan kesal Ibu sudah mulai agak ringan ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu yang kedua adalah dengan cara memukul bantal dan kasur. Itu istilahnya Bu. Ya, sebenarnya adalah menyalurkan energi kita kepada hal-hal yang empuk, artinya itu yang tidak akan melukai kita. Boleh bantal dan kasur, boleh tumpukan kain, atau mungkin pada sofa ya. Nah, nanti kalau udah Ibu lakukan ya, kemudian Ibu udah tenang, nanti bereskan lagi alatnya Bu ya. Oke, sekarang karena kita di sini ya, ini cukup empuk nih Bu ya. Cukup empuk, ini seolah-olah ya, ini yang bisa kita salurkan. Kalau Ibu merasa kesal ya, Ibu bisa lakukan ya, saya kesal. Nanti boleh sambil teriak juga boleh. Saya kesal, saya kesal, saya kesal, saya kesal, sampai Ibu energi Ibu itu hilang ya, habis untuk menginikan itu, bahwa rasa kesal itu kita keluarkan ya melalui ya tadi kita salurkan energi kita kepada hal yang empuk tadi. Oke? Bisa Ibu lakukan Bu? Saya kesal, saya kesal, saya kesal, saya kesal. Oke, ya. Nah, Ibu lakukan seperti itu. Bagus sekali Ibu. Nah, Ibu sebenarnya dengan menyalurkan energi Ibu ya, itu bisa juga Ibu sambil teriak. Kalau Ibu misalnya di tempat yang cukup luas, misalnya di tepi pantai, dekat pegunungan ya, Ibu bisa teriak sampai ya rasa kesal Ibu itu ya, itu bisa berkurang. Ya, teriak sekuat-kuatnya, "Oh, kesal," gitu ya. Nah, tapi jangan di depan orang ramai seperti itu ya Bu ya. Oke, gimana Bu perasaannya setelah kita bincang-bincang dan latihan tadi? Ada 2 hal ya, yaitu tarik nafas dalam dan menyalurkan energi melalui memukul bantal dan kasur. Gimana perasaannya? Merasa lega. Cukup merasa lega. Terus Bu? Menjadi tahu. Oh, menjadi tahu. Oke, bisa Ibu ulang lagi? Ya, bagaimana caranya tadi Bu? Yang pertama dengan nafas dalam, dan yang kedua menyalurkan energi dengan cara Oke, ya bagus sekali. Ya, bisa Ibu contohkan tarik nafas dalamnya lagi Bu? Coba Ibu contohkan lagi. Ya, ya silakan. Oke, sekali lagi. Ya, nah, jangan lupa tadi menahannya Bu ya. Nah, itu udah bagus sekali ya Bu ya. Oke Bu, kalau begitu bagaimana kalau seandainya ya latihan ini kita
jadwalkan untuk ibu lakukan. Berapa kali dalam sehari ibu akan melakukannya, Bu? 2 kali. 2 kali dalam sehari. Oke, kalau begitu ya, ibu tuliskan di jadwalnya, Bu ya. Nah, kita ambil ya. Nah, ini jadwalnya ibu ya. Nah, ibu silakan tuliskan ya. Di jadwal ini tuliskan, ini kan jamnya ya, Bu ya. Nah, jamnya itu ya, nanti misalnya ibu mau 2 kali itu setiap jam berapa? Pagi jam berapa? Jam 8. Jam 8. Sukanya pagi jam 8 itu suka sering rasa kesal itu sering muncul ya, Bu ya. Iya. Oke. Ya, berarti jam 8 pagi adalah, nah, ibu tuliskan di sini. Ya, ibu tuliskan. Jam 8 pagi latihan. Ya, tarik nafas dalam. Ya. Nah, kemudian kapan lagi, Bu? Jam 5 sore. Nah, 5 sore, tuliskan di bawahnya, Bu. Jam 5 sore. Ya. Nah, latihan nafas dalam. Kalau memukul bantal atau udah langsung saat itu? Iya. Oke, langsung saja ya, langsung. Jadi latihan nafas dalam dan memukul bantal dan kasur. Oke, ya, Bu ya. Nah, nanti ibu ya, kan ibu udah ada jadwal ini. Jangan lupa ibu tuliskan ya di jadwal ini. Ibu contreng saja. Ini kan ada 3 ya. Ada M, ibu mandiri. Artinya ibu tidak diingatkan lagi, nggak dibantu oleh orang. Cuma kesadaran ibu sendiri. Maka ibu contreng nanti di sini ya, sesuai dengan tanggalnya. Berarti kan besok ibu isi nih. Besok ya jam 8 pagi ibu contreng ya. M kalau ibu mandiri. B kalau dibantu. Bantu itu misalnya diingatkan, Bu Nina, misalnya ada teman yang ingatkan, udah latihan belum? Nah, kalau seandainya ibu baru melakukan setelah diingatkan, maka ibu contrek B. Ya, tapi kalau sendiri tulis M. Kalau tidak dilakukan, tulis P. Ya, seperti itu. Ya, ibu mengerti, Bu? Oke. Nah, baik, Bu. Ya, kalau begitu, ya bagaimana kalau seandainya ya untuk latihan yang kedua kita latih ya besok jam berapa ibu bersedia? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Di mana tempatnya, Bu? Di sini saja. Ya, di sini saja. Ibu ingat latihan yang kedua yang tadi saya sampaikan di awal? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Latihan pertama tadi kan udah fisik ya, Bu ya. Yang kedua adalah minum obat. Berarti besok kita akan membahas terkait dengan minum obat. Latihannya di sini juga ya jam 9 pagi. Ya. Kalau begitu saya akan ke pasien yang lain dulu. Ya, Ibu bisa istirahat. Permisi, Ibu.